Qur'ani. Nah, pertama belajar membaca, belajar arti, belajar memahami, belajar mengamalkan. Nah, itu yang lebih penting. Oleh karena itu, karena sayanya punyanya hanya basic, ngajar belajar membaca, nah, soal nanti dilanjutkan, yang penting sekarang belajar membaca dulu. Ini ketika saya mengadakan TOT di Al-Azhar di SD, itu tanggal berapa? 26 Maret 2016 di Masjid Asy-Syarif. Nah, alhamdulillah. Ya. Terus ini ketika BBQ di mahasiswa UI Depok, berantas buta Quran. Nah, makanya namanya tetap BBQ juga. Giliran sore diganti BBQ, buka bareng kita. Oh, pokoknya ada aja. Nah, nanti kita belajar bersama ini juga gitu. BBQ-nya apa? Bisa baca Quran. Nah, ya, mudah-mudahan ya dulu di UI, dan ini juga mungkin yang belum kenal saya perkenalkan, di forum ini ada namanya Pak Irian Syahsidik. Nah, beliau orang topnya di Astragrafia ini. Dulu saya training tahun berapa itu Ramadan itu Pak? Saya masih ingat. Ramadan itu 6 season, tapi Astragrafia bukan yang di Matraman, saya yang ada di Tugu, Wisma Tugu, di Kuningan, di Rasuna Said. 16 orang, ya nggak tahu Ramadan tahun berapa itu. 16 orang masuk karena 6 season, setiap seminggu 2 kali, karena Ramadan itu efektif masuk kantor hanya 3 minggu. Nah, H-7 sudah ngabuburit, kabur, pulang kampung semua. Nggak boleh mudik, tapi boleh pulang kampung. Nah, aneh jadinya. Ya, itu. Jadi 6 season, alhamdulillah, ya 80% sampai 90% bisa baca Quran. Yang tadinya sebagian 0 betul-betul. Nah, saya jadi mengingatkan ini Pak Yan. Terima kasih Pak Yan. Dulu dikasih kesempatan sharing di Astragrafia. Nah, hari ini saya mau sharing metodenya itu seperti apa. Mudah-mudahan semua yang ikut hari ini nanti langsung bisa ngajar ke semua orang. Amin. Amin. Saya singkat. Nah, ini program yang 2018 dan 2019, yang mana program berantas buta Quran di wilayah BSD dan sekitarnya. Gratis untuk guru-guru TPA, TPQ. Tambah semua yang ikut training, karena ini disponsori oleh Sinarmas, jadi semua yang ikut training, free, dapat snack, dapat makan siang, dan dapat transport, dan dapat buku. Satu orangnya 10 buku. Waduh, bukan main ini. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Kalau di Jakarta, DKI sudah angkatan ke-8, mudah-mudahan nanti bisa angkatan ke-9, yang disponsori sebagian besar dari Pegadaian Syariah, dan yang kedua sponsornya dari BNI Syariah. Nah, saya nggak tahu ini teman-teman di forum ini kalau ada yang bisa punya link, sponsor, ayo kita jihad, dakwah bersama-sama untuk mentraining orang supaya bisa ngajar orang yang belum bisa baca Quran. Itu saja. Oke, saya lanjutkan. Langsung masuk ke materi. Pertanyaannya, ini gambar apa? Waduh. Gambar apa kira-kira? Semua harus menjawab ini. Gambar apa? Gambar rumah. Rumah Pak Ustaz. Rumah Pak Ustaz. Gambar rumah. Gambar rumah. Rumah warna merah. Oh iya. Gambar rumah. Ada gambar panah. Waduh. Oke. Gambar rumah. Ya. Makanya keluarga. Di dalam rumah itu ada siapa? Pertanyaan keduanya seperti itu. Nanti ngajarnya persis. Harus. Seperti itu. Tanya gambar apa? Kalau ada yang belum jawab, satu kelas tadi, dideketin.
Kalau anak-anak, adik, kakak, gambar apa? Nah, supaya semua jawab. Supaya semua konsentrasi. Kalau bahasa standar di sekolah namanya penguasaan kelas. Atau ice breaking. Supaya mencair satu kelas itu. Nah, yang belum jawab harus ditanya. Gambar apa? Kalau semua sudah jawab, oh ya betul, gambar rumah. Pertanyaan kedua, ya, di dalam rumah ada siapa? Gitu. Coba, ada siapa di dalam rumah? Ada ayah, ada ibu. Ada Ada ayah, ayah dan ibu, bunda nyak, dan engkong, anak-anak. opa, mbak, jangan ketinggalan, mbak juga dihitung itu. Kalau anak-anak di TK, mbak. Nah, Ada kucing. ya, jawaban tadi yang kembali lagi, ada yang belum jawab, dideketin, ditanya. Supaya mau Jawab. menjawab. Supaya di sini ada interaksi antara guru atau yang ngajar dengan audiens. Nah, ini kalau di pelajaran di pesantren, di taklim muta'alim, makanya sampai guru dengan murid, santri dengan ustadz, nggak boleh lebih dari 3 meter. Padahal ini 1 kilo, berapa kilo kayak? Ujung harapan, nggak ada batasnya ujung. Oh, ke Bekasi, berapa kilo ini? Nah, seperti hadis itu, jangan terus, wah hadisnya nggak berlaku, bukan. Jangan difahami. Semua hadis maupun Al-Quran nggak bisa difahami, dimaknai letter lah. Nah, karena zamannya udah berbeda. Anak sekarang nggak mau sholat dipukul ya, masuk rumah sakit rugi sendiri. Paling nggak dikasih pulsa, nggak dikasih. Nah, ya, kita lanjut. Pertanyaan tadi apa? Sekedar mengingatkan ini. Ayo, ini semua kan jadi trainer nanti. Pertanyaan kedua apa? Siapa? Siapa yang ada dalam rumah? Ada? Ayah, bunda, anak-anak. Bukan. Pertanyaannya, ada siapa? Siapa di Ada dalam rumah? siapa? Ada siapa di dalam rumah? Kalau pertanyaan pertama, ini gambar apa? Atau gambar apa ini? Boleh saja. Pertanyaan kedua, Ada Ada siapa? siapa? Siapa di dalam rumah? jangan ada apa. Kalau ada apa itu Peter Pan. Ada duit, Ustaz. Ada siapa? Ada siapa? Nah, jawabnya macam-macam. Karena santri, audien itu nggak mau disalahkan secara psikis begitu. Jadi jawaban harus, oh iya semuanya betul, pinter adik-adik, pinter kakak, anak-anak, pinter semuanya. Tapi di dalam rumah ini, ditunjuk gambar rumah ini, di dalam rumah ini, nah hanya 4 orang. Hanya berapa? 4? Hanya 4 orang. 4 orang. 4 orang, Pak Ustadz. Ada 4 orang. Ada mama, ada papa, ada kakak, ada saya. Coba diulang. Ada mama, ada papa, ada kakak, Ada saya. ada saya. Saya. Kadangkala ada yang jawab, papa dulu. Oleh karena itu, sebagai guru, mengingatkan, menurut Rasulullah Muhammad SAW, yang dimuliakan, yang diutamakan itu ibu, umi, mama. Jadi sebut mama dulu. Bukan nggak menghargai papa, tapi ajarannya seperti itu. Mama dulu. Ada mama, ada papa, ada kakak, ada saya. Insya Allah nggak sampai 5 menit hafal itu. Sebenarnya sudah ada jawabannya. Cuma ya ini di buku ada. Cuma supaya tadi ada interaksi sosial antara guru dan murid, supaya matching hatinya, pikirannya, harus two-way communication. Nah, jawabannya yang kedua di sini. Ada mama, ada papa, ada kakak, ada saya. Nah,
Kalau sementara di bahasa Indonesia kan dibaca papa dulu nggak apa-apa. Nanti ketika sudah lancar, sudah masuk ke memorinya, baru diluruskan bahwa ini bacaannya dengan bahasa Arabnya fafa. Nah, di situ coba kita ulang, ayo bareng bersama-sama. 1, 2, 3. Ada mama, ada papa, ada kakak, ada saya. Oke, tepuk tangan anak-anak. Jadi belajar nggak perlu stres. Dengan 5 menit sudah hafal 7 huruf. Masya Allah. Itu triknya. Dan insya Allah, walaupun usia 40 ke atas, nggak lupa. Seandainya dia lupa, yang tengah ini huruf apa ya? Terus diurut sama dia, karena dia ingat cerita. Diurut, ada mama, ada, oh kakak ini, kakak, gitu. Ketika dia lupa, ingat cerita, insya Allah ingat lagi. Nah, cerita tadilah itu disebut clue, petunjuk. Petunjuk apa? Untuk merecall memori, untuk memanggil ingatan ketika lupa. Nah, satu itu. Yang kedua, di sini hurufnya tidak kembar. Biasanya ada pertanyaan nanti, kenapa Pak Ustadz kok nggak urut hurufnya? Waktu saya TOT sekitar 240 guru TK, TPA, TPQ di bawah naungan BKRMI di Istiqlal. Nah, pertanyaannya seperti itu. Kenapa Pak Ustadz nggak urut? Jawabannya sebenarnya ada 3. Yang nomor pertama justru jawabannya nggak serius. Saya tanya lagi orangnya, siapa yang mewajibkan urut? Saya bilang. Nggak ada yang bisa jawab. Yeah. Ada aturannya, hadis maupun Al-Quran. Harus urut. Huruf hijaiyahnya nggak ada. Itu jawaban canda. Tapi kalau jawaban yang tepatnya, walaupun nggak canda, tapi logika, yaitu ditanya kembali. Tolong jawab pertanyaan saya. Apakah yang ada di dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas sesuai dengan turunnya ayat Al-Quran? Acak, Ustaz. Nah, jawabnya gimana? Enggak. Urut nggak? Enggak. Nah. Yang terakhir malah Al-Maidah ayat 3 kan? Ya. Wah, padahal yang pertama Iqra. Al-Alaq. Cuma 5 ayat lagi. Jadi, kembali lagi, tidak harus urut. Justru di sana kalau digali, kenapa kok nggak urut? Ternyata Allah menyampaikan firman-Nya tadi sesuai kebutuhan umat. Nah, sama juga. Kebutuhan kita, kalau urut, itu membuat confuse. Ba, ta, sa. Bagi pemula itu dianggap kembar. Cuman beda tahi lalat. Apalagi kalau yang punya tetangga, anaknya kembar 3. Lebaran bikin keder. Tadi kayaknya habis dikasih kok balik lagi. Anaknya tetangga tadi nyeletuk, tante, tadi bukan saya. Nah, seperti itu. Kita punya tetangga kembar 3 itu aja bingung. Setahun nggak hafal-hafal. Kadang-kadang sampai gede nggak hafal-hafal. Nah, itu menurut saya berat. Untuk disimpan ke hadis kita berat. Apalagi usia 40 lebih. Bukan masalah bodoh. Tidak ada orang bodoh sebenarnya. Kurang ilmu ya. Kurang ilmu juga. Pintar. Dan orang tua itu udah overload. Memo kantor, memo rumah tangga, memo arisan, memo golf, semua masuk di sini. Memo majelis taklim. Pak Yan ini ketua yayasan. Muhajirin. Jadi
memonya ini udah overload, ditambahin ikro, batasa, aduh pusing. Makanya katanya Pak Ian, iya Pak Taslim, yang ngaji orang 20 tinggal 4 orang. Ya Pak Ian, ingat ya zaman itu. Aduh, karena batasa tadi belum selesai bingungnya, ditambah jahaho. Waktu ditambah jas, 1 huruf ja, mending. Ditambah ha, garuk-garuk. Giliran ditambah ho, besok pamit. Alasannya, Pak Ustadz, ada rapat RW, izin dulu. Minggu depannya, kan ngajinya seminggu sekali. Minggu depannya izin lagi, Pak Ustadz, keponakan khitan. Ada aja. Padahal lagi stres itu mikirin jahaho. Jadi, insya Allah dengan metode ini, 7 huruf yang nggak urut itu lebih ringan dibanding 7 huruf yang kembar 6-nya. Itu membuat kembius. Oke, lanjut ya. Jadi secara psikis, insya Allah ini lebih ringan dibanding metode yang standar. Karena metode yang standar hampir semuanya urut. Nah, alasan saya itu. Jadi, alasan yang masuk akal dan alasan sesuai dengan firman Allah tadi nggak urut, cara turunnya sesuai kebutuhan inilah. Dan kalau ditanya siapa yang mewajibkan urut, nggak ada yang bisa jawab juga. Nah, clear, langsung latihan dibaca a da ma. Nah, untuk nada, untuk lantunannya terserah daerah masing-masing. Nggak tahu kalau Bekasi gimana nadanya. Nanti kalau ada ini yang ikut namanya orang Surabaya gimana nadanya, Madura, terserah itu. Nah, yang Sunda gimana, yang Medan gimana. Nah, apalagi kalau nadanya Mas Andri. Ada nggak ini Mas Andri? Nah, mau slow rock kayak, asal jangan dangdut aja. Baruat. Nah, kita lanjutkan. Ya. Diulang lagi. Ada mama, ada papa, ada kakak, ada saya. Mama, papa, kakak. Mama, papa, saya. Mama, kakak, saya. Ini kalau saya TOT di offline, saya suruh menirukan semuanya. Nah, saya suruh baca audien. Karena apa? Ketika nanti di kelas, guru nggak boleh membaca. Yang membaca hanya murid atau santri. Guru hanya membetulkan. Tidak boleh menuntun istilahnya. Nah, membetulkan boleh. Syukur-syukur tidak langsung dibetulkan. Dikasih clue rumusnya lagi. Ayo. Nah, kembali ke pertama, gambar pertama. Nah, kalau orang-orang tua yang privat sama saya, halaman pertama yang gambar rumah saya suruh fotokopi. Gambar rumah yang ada hurufnya maksudnya. Fotokopi taruh di dashboard, taruh di lemari, pakaian, giliran buka lemari, ada mama, ada papa. Gitu. Itu. Ya, lanjut. Terus langsung, karena ini TOT. Ya, mudah-mudahan yang belum bisa nanti juga bisa beli bukunya dan dibuka lagi materi ini. Nah, terus langsung masuk, ini kan trial, latihan saja. Terus langsung masuk ke mama, menjadi mami. Fafa menjadi fafi. Kakak, kaki. Sama? Sami. Giliran sapa? Sapi. Gitu. Nah, di sini juga, insya Allah, hampir setiap penambahan materi, ada sedikit kata-kata atau kalimat yang membuat senyum. Nah, itulah supaya tidak stres. Nah, oke. Coba dibaca bersama-sama. Saya kalau baca bareng-bareng takut. Karena dulu waktu di Singapura, saya katakan, mari kita baca bareng-bareng. Ustadz, bareng-bareng itu tidur-tiduran katanya. Waduh, salah lagi saya. Akhirnya sampai sekarang takut mengatakan bareng-bareng. Ayo,
Dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Mama, Mama, mami, mami, mami. Fafa, Fafi, Fafi. Kakak, kaki, kaki. Nah, sama, Sami, Sami, Sami. ada, Adi, di, tidak. ya. Oke, terus. Sama, Sami, Kami, Sima. Sima. Oke, terus. Safa, Apa, Safi, Safi, Sifa. Sifa. Itu insya Allah. Terus dilanjutkan tetap, trialnya tetap. Nah. Terus, Mami Adi. Mami Adi. Fafi Ida. Fafi Ida. Mami Ika. Mami Ika. Dasi Dika loh, Pak Yan ada Dika lagi. Dasi Dika. Dasi Dika. Fafi Yadi. Fafi Yadi. Mia Kaya. Mia Kaya. Kaki sapi. Oh, ada kaki sapi lagi. Nah, gitu. Jadi ini anak-anak baca sehalaman enjoy. Kadang-kala kalau ngaji, anak-anak itu baca Iqra aja sehalaman udah stres ya. GT. Tapi kalau ini kadang-kala 2 sampai 3 halaman enjoy dia. Karena bahasa Indonesia. Nah, oke. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Ya Ustaz, tanya yang mengenai hurufnya dulu Ustaz. Ini kan bagi para peserta atau pemula atau santri yang memang sudah minimal kenal huruf. Ya, jadi bagaimana dengan peserta atau murid atau santri yang betul-betul tidak tahu akan huruf? Karena kan ada mim, ada alif, ada dal, ada yang lain-lain. Nah itu mensiasatinya gimana? Apakah harus memang paham dulu huruf baru bisa ikut, ataukah mereka sama sekali blank nggak bisa huruf boleh ikut? Karena menyangkut ini pengucapannya vokal langsung, mami adi, jadi bukan mim fathah ma, mim kasroh mim, nggak gitu ya Ustaz ya? Kira-kira gitu. Gimana itu Ustaz? Cukup? Ya, cukup. Sekarang saya tanya, berarti ini memang belum pernah ngajar. Pernah ngajar Iqra belum? Dulu waktu masih habis khotam, tapi sekarang enggak. Ya, di Iqra pun Qiroati model sekarang namanya CBSA, Santri Mandiri itu. Nggak ada, Pak, Nggak kayak ada. kita. Mas Agus, kayak kita pada waktu kecil, alif atau ka, udah nggak Iya, ada. nggak ada ya. Iya, iya. Jadi langsung dibaca. Karena apa? Alasannya begini, ketika kita dikasih tahu hurufnya dulu, baru ini namanya aksesoris Fatihah, itu membuat 2 memori yang harus kita ingat. Gitu. 1, memori namanya huruf. Yang kedua, memori aksesoris. Itu membuat berat. Oleh karena itu, mulai ada Iqra Qiroati itu langsung A, Ba, Ta. Nggak ada alif fathah A, nggak ada. Tapi apakah itu perlu ya? Apakah itu perlu nanti diajarkan juga atau enggak itu? Loh, wajib tapi ya? setelah dia bisa baca. Oh, gitu. Oleh karena itu, bentuk huruf, nama huruf diketahui setelah Iqra 1 selesai. Oh, gitu. Ya. Ya. Karena targetnya bukan hafal huruf, targetnya bisa baca. Oh, iya. Baik. Clear ya? Clear ya, jadi baik. Tetap dibaca dulu. Justru di sini belajar ini tadi orang yang 0 nggak tahu huruf. Makanya langsung gambar. Langsung dia tahu ada. Oh, ini bacaannya ada. Tapi giliran dikasih tahu tadi bahwa ini namanya aksesoris di atas menunjukkan, menandakan bunyi A, aksesoris di bawah menandakan bunyi I. Nah, ini biasanya kalau di TK juga, kalau offline saya katakan peci di atas bunyi A,
pecinya jatuh di bawah bunyi I, giliran topinya kebalik bunyi U. Nah ini kan Iya. bahasa Pas. komunikasi sesuai dengan audiens. Ya, Nah, Oke, Pak ada Ustadz yang mau bertanya nanya, Pak lagi? Ustadz. ya, Ya, silakan. Ustadz silakan. Taslim mau nanya, Pak Ustadz Taslim. Monggo. Pendengaran nggak Pak Ustadz Taslim? Dengar, Pak. Pak Ustadz, kalau untuk tadi melanjutkan pertanyaannya Pak Agus, apakah murid itu cukup melihat gambar, apa tangannya itu mencoret-coret sesuatu supaya memorinya langsung masuk gambar-gambar itu dalam benaknya dia. Kemudian untuk sampai ke halaman ini, itu durasinya berapa lama biasanya? Butuh berapa lama untuk sampai ke halaman ini? Oke. Makasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Jadi begini, kalau saya bahas dari kuantitas dulu. Jadi kalau santri standar TPA itu satu guru megang 10 sampai 15 santri. Ya, itu cukup. Sistemnya saya juga metode pembelajarannya beda dengan Iqra. Kalau Iqra atau metode yang lain itu biasanya santri maju bawa buku. Atau dalam bahasa pesantren namanya sorogan. Maju satu-satu. Oke? Sebelum saya lanjutkan menjawab pertanyaan Pak Yan, saya tanya sekarang. Kalau maju satu-satu, satu santri itu butuh waktu berapa menit? 5 menit. Mau 5 menit, biasanya tambah lebih. Apalagi yang gitu, udah. Terus dicoret sama gurunya dibatasin, ya udah besok halamannya tetap, tapi baris keempat, gitu di buku ini apa namanya itu prestasi, kartu prestasi. Jadi satu murid itu 5 menit. Karena kalau lebih, yang lain nggak kebagian. Karena apa? Maaf nih, TPQ, TPA itu standarnya berapa jam? 1 jam setengah. 1 Iya, jam setengah udah maksimal. maksimal banget itu 1 jam setengah. Karena nanti ada klasikal, baca doa, baca ini nggak sampai 1 jam, iya kan? Nah kalau satu santri maju 5 menit, cuman 10 santri udah kelar ya. nggak sampai. Satu itu alasan saya pakai metode yang lain dan metodik proses pengajarannya juga saya buat beda. Ketika si A maju, si B dan teman-temannya ngapain? Pertanyaannya itu. Duduk manis? Kalau anak-anak main. Nah, ya kan? Biasanya sama Bayangin guru. juga, misalnya ngajar di kantor misalnya juga. Berarti yang lainnya WA. Nah, bener kan? Itu. Kadangkala sudah dikasih sama guru lembar supaya menulis. Giliran lari-lari gurunya, "Adik, duduk manis dong." "Bu, kan sudah selesai saya nulisnya." Aduh. Gurunya udah nggak punya alasan untuk mendudukkan. Bahasa kasarnya tidak bisa guru memaksa duduk santri. Oleh karena itu, kalau metode ini selain ada buku, ada alat peraga. Jadi satu kelas cukup alat peraga. Buku dibawa pulang. Buku dibaca di rumah. Untuk belajar di rumah. Dan tesnya seminggu sekali. Sehari-harinya ngapain? Sehari-harinya si A maju ke depan, membaca di alat peraga itu, menjadi imam, yang lain menirukan. Secara tidak langsung, kalau yang maju 3 anak, satu kelas sudah baca berapa kali? Ayo, saya ulangin lagi. Si A maju, jadi imam. Temennya yang lain jadi makmum. Menirukan. Si B maju, yang lain menirukan. Si C maju, yang lain menirukan. Berarti satu kelas sudah baca berapa kali? 3 kali. Hebat. Pertanyaan saya lagi. Lebih baik mana baca sekali, maju sendiri bawa buku, dengan baca 3 kali?
3 kali. 3 kali kurang lebih. Nah, itulah disebut murojaah. Jadi santri itu akan terlatih secara mental dia jadi imam. Yang pertama itu. Yang kedua juga terlatih jadi makmum. Harus kompak. Nah, ini kan Indonesia sudah terlanjur training leadership-nya diangkat tinggi, tapi training followership-nya nggak dibangun. Akhirnya mokong. Subscribernya sedikit Jadi berarti ya. pemimpin. Enggak. Ini canda. Ini harus dibangun dari kecil. Nah, makanya saya mengajarkan menggambar juga kalau untuk anak-anak. Jangan kalau kita dulu guru mengajar menggambar, gambar di papan tulis atau di whiteboard, murid menggambar yang sama. Itu namanya justru mengajak murid supaya nyontek. Dan itu otomatis gambar semua sama. Padahal gambar itu merupakan kreativitas supaya kita keluar dari belenggu, contek. Bagaimana? Lebih baik anak tadi disuruh berkerumun, melingkar, di tengah dikasih kursi. Kalau perlu dikasih singa gitu. Supaya semuanya menggambar dari sudut pandang masing-masing dan insya Allah tidak ada yang sama. Kalau sama berarti nyontek. Nah ini, jadi sistem pendidikan ini juga harus gitu. Ya, kembali psikis ini sebenarnya. Jadi murid disuruh maju membaca satu-satu, yang lain menirukan. Itu waktu sisa banyak. Dan TPA tadi akan sisa waktunya untuk mengajarkan hafalan surat pendek, menghafalkan doa harian, belajar wudhu, belajar sholat. Lah kalau ngantrinya aja sudah banyak yang main dan segalanya waktu habis, kapan menyampaikan surat pendek, doa harian, dan belajar sholat? Nah, insya Allah kalau dengan ini, waktu sisa banyak untuk belajar itu, nanti pas mau pulang disuruh maju lagi paling enggak 2 anak. Coba, tadi siapa? Si A, B sama C. Si si B, B, si C. C. Berarti sekarang D. Si D, D, si D. sama si I. Nah, sehari murojaah sudah 5 kali. Canggih. Paling tidak separuh kelas, 50%. Supaya apa? Materi ini besok diulang lagi. Berarti satu halaman itu 2 hari. Nah, sekarang sampai halaman 10. Berarti butuh waktu berapa? 20 hari. Tapi kan yang lain tadi cerita. Nggak perlu dibaca juga. Nah, insya Allah bahasa singkatnya begini. Kalau privat, ya itu tadi kalau anak-anak. Kalau orang tua, privat itu ini tadi saya bahas dari kuantitas atau banyaknya santri. Sekarang saya bahas dari usia. Kalau usia tadi di bawah 10 tahun, seperti ini. Tadi 20 hari. Atau sehari sehalaman, bisa. Nanti kalau udah jalan sehari sehalaman. Karena apa? Ketika anak-anak yang cerdas melihat temannya baca, itu bisa. Makanya akhirnya saya punya trik, siapa yang sering disuruh maju, itu yang dimulai dari yang paling nggak bisa. Kenapa begitu? Di Cikal juga guru-guru aneh melihat saya. Kumpulin kelas A, kelas B, kelas C yang paling nggak bisa. Masukin ke kelas saya. Saya coaching setengah jam, udah masuk kelas dia udah standar lagi. Nah, kenapa kok yang nggak bisa? Karena kalau yang nggak bisa aja sudah bisa, berarti yang pintar udah lewat. Ya. Itu triknya. Nah, jadi kalau usia di atas 10, itu sehari bisa 2-3 halaman. Kalau privat apalagi bisa sampai halaman sini. Sekali satu dudukan, itu setengah jam, itu sudah bisa sampai U. Ini kan baru A, fathah, kasroh, nanti domah. Nah, saya lanjutkan. Bisa sampai
U ini selesai. Jadi satu cerita itu nanti kita lanjutkan contohnya di sini mamimu, mamiku, fafimu, fafimu. Ah, udah bahasa Indonesia lagi. Ya. Sampai selesai cerita satu ini, fathah ada 5 aksesoris. Tadi 7 huruf, 5 aksesoris. Fathah, kasroh, dhamma, sukun, tasydid atau syiddah. Itu biasanya kalau privat, Mas Agus, itu cukup 45 menit. Masya Allah. Ya, kalau sendirian. Kalau berdua, biasanya butuh 1 jam. Tapi kalau sekeluarga, biasanya 1,5 jam. Nah, itu, insya Allah. Waktunya itu. Tapi kalau privat di kantor, atau ngajar di kantor, sistemnya itu tadi, pakai infokus, atau pakai alat peraga, yang satu jadi imam, yang lainnya makmum. Itu akan lebih cepat. Daripada baca satu-satu, yang lainnya WA-WA. Ya, ya. Oke? Clear ya? Ya, Pak Ustaz. Ya. Nah, ada lagi. Siapa ini? Berapa orang sih ini? 8, Ustaz. 8 Ustaz, banyak ini. Ya udah, ayo. Siapa? Pak Sam. Ada pertanyaan Pak Sam. Monggo. Nanya apa ya? Tanya apa aja, asal jangan tanya cabai harga berapa, saya bingung itu. Ini Pak, sebenarnya yang penting mahrumnya itu dikenalinya kapan Pak ya? Misalkan nih, kap itu begini, posisinya di sini, itu kan bacanya aja. Berarti kan ketemu mahrumnya itu sebetulnya itu kan poin yang nanti sangat-sangat krusial untuk arti sebenarnya di Al-Quran. Kan? Ya. Itu kapan Betul Pak? sekali. Mulai dikenalkan huruf, harusnya langsung makhorijul hurufnya dibetulkan. Dan di sini saya katakan tergantung ustadznya masing-masing. Kalau saya menekankan seharusnya dari awal. Karena kalau sudah terlanjur berat. Itu Pak. Ya, betul. Ya, jadi makanya kayak tadi cerita pertama tadi kan cerita bahasa Indonesia disebut papa. Oke, walaupun orang Sunda sampai sekarang juga kadang-kala keliru pak. Ya. Ustaz Agus saja masih sering hafal lagi. Hafal Asmaul Husna. Itu jangan hafal. Nah, ya secepatnya. Cuman kadang-kala kayak tadi, oh, Ustaz, tadi katanya papa, kok ini papa? Iya kan? Ya. Nah, jawabnya juga karena mungkin anak-anak yang pertama, yang kedua supaya tidak merasa salah besar, walaupun nanti tetap disampaikan. Dijawab aja untuk sementara tidak apa-apa, gitu. Jadi yang merasa salah pun dia senyum, oh iya, kayak abut aja, tidak apa-apa. Gitu. Jadi cara membetulkan seperti itu, dia terkesan, terkenang, justru nanti insya Allah akan ingat terus. Nah, sebenarnya ini kan metode penyampaian aja, komunikasi yang dibangun. Gitu. Tapi kalau makhorijul huruf dari awal, saya katakan, karena antara hamzah dengan ain itu bahaya kalau keliru. Nah, contoh, ini sebenarnya mau saya sampaikan nanti di cerita kedua ini. Tapi masuk ke cerita kedua aja, Ustaz. Masuk ke cerita kedua. Oke, ini dilanjutkan lagi nggak? Dilanjut karena apa? Ainnya itu di sana gitu loh. Ini belum. Pokoknya bahas yang sudah dulu. Ayo, ada pertanyaan lain? Iya, tambahan lagi pertanyaan Ustaz. Nah, posisi orang sudah bisa dalam hal ini membaca, itu apakah ada timeline khusus? Artinya gini, jadi
target untuk bisa membaca, saya patok 1 hari selesai. Nah, habis itu ada penjelasan, pendalaman tentang makhrajul hurufnya atau enggak. Itu kira-kira gimana itu, Ustaz? Oh, jadi makhorijul huruf disampaikan sambil jalan. Seperti mim, dibahas makhorijul huruf mim itu kayak apa ya? Mim semua tahu. Oh ya, berarti sambil jalan ya, bukan ada sesi khusus ya? Tadi fa. Oh, jangan dibaca pa, fa. Nah, ya. Seperti itu. Dan saya yakin, insya Allah para ustadz juga sudah ini ya. Kekeliruan itu kadangkala begini, bahasa sehari-hari dibawa ke dalam ketika membaca Al-Quran. Tapi itu pun nggak banyak orang. Kayak ketika membaca Quran nggak semua terus dibaca pang, nggak, atau ping, nggak, tetap orang Bali sekarang, orang Bali, orang Aceh, termasuk orang Lengkong Gudang Timur. Mana itu, Ustaz? Kalau ditanya itu kan? Itu. Tapi nggak mungkin baca Quran in kuntum, enggak. Ngalamin dong berarti ya. Gitu, iya, kayak gitu tadi gitu. Nah, ngalamin juga harus diluruskan karena itu orang tua dulu, para kiai, para guru yang dulu mau mengucapkan ain supaya benar, jangan sampai keliru dengan hamzah, saking hati-hatinya alamin, akhirnya santrinya salah dengar. Kiainya udah meninggal, santrinya ngalamin. Iya. Harus diluruskan lagi. Gitu. Iya, ngalamin. Ayo, ada lagi? Kalau enggak, oke. Sip, cukup, mantap. Cukup? Cukup. Mantap. Jadi di sini contoh, tetap coba diperhatikan. Contohnya pun masih bahasa Indonesia. Ida kakakmu. Diva adikku. Si papaku. Nah, gitu. Nah, dengan ini dia enjoy. Karena ada bayangan. Diva adikku. Itu. Insya Allah. Ya. Oh, saya mamimu. Siapa kakakmu? Ida kakakku. Siapa adikmu? Pika adikku. Siva adikmu. Davi kakakmu. Jadi bahasa ini yang membuat anak-anak juga merasa, kadangkala kalau yang dibaca bahasa Arab, dia nggak ngerti, merasa nggak ada artinya, merasa nggak tahu apa yang dibaca, itu juga bete. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, lanjut. Ya, lanjut. Tetap bahasa Indonesia juga. Mamimu, mamiku, fafimu, fafiku, kakiku, kakimu, kudaku, kudamu, udah. Banyak itu kendaraan. Apalagi setelah masuk ke sukun. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Saya menambahkan aksesoris, tapi supaya semua tahu dari historical background, tahu kronologi bahasa, dan tahu latar belakangnya kayak apa. Dari Adama menjadi Adami, Adami menjadi Adamu, menjadi Adam. Terus apa? Idam. Terus bawahnya? Asam. Terus? Asim. Terus? Ayam. Ayam itu teriak anak-anak biasanya. Ayam. Wah, dia baru tahu tulisan ayam, tulisan Arabnya begitu. Gitu. Ayam. Kadang-kadang yang langsung ada yang teriak, Tasrem, saya suka ayam. Gitu. Jadi anak-anak itu terkesannya belajar dengan enjoy, dengan main, dengan santai. Nah, ini. Jadi itu yang saya jadikan semacam kunci. Sebenarnya secara psikis
orang yang tadinya mengatakan belajar Quran itu susah, tapi insya Allah dengan ini berbalik dia mindsetnya mengatakan bahwa baca Al-Quran, belajar Al-Quran mudah. Nah, merubah mindset itu sebenarnya juga berat, sulit kalau tidak dengan metode yang menunjukkan mudah. Gitu. Nah, terus latihan, terus langsung masuk ke tasydid atau syiddah. Nah ini kalau untuk anak 10 tahun ke bawah, di sini beratnya. Berarti kalau yang ngajar ini harus membuat latihan sendiri. 1 halaman buku ditulis khusus memati. Dengan contoh bermacam-macam. Nah, nanti 1 halaman khusus kaf tasydid. Nah, seperti itu. Makanya di sini saya contohkan kata-kata saku berubah menjadi sakku, berubah menjadi sakumu, berubah lagi sakuku. Jadi perubahan-perubahan itu anak-anak harus detil. Umi menjadi ummi, ummimu, ummiku, ummukum. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Lama itunya Ustadz, lama tasdidnya itu berapa Tasdidnya, lama? ya 2 ketuk, hampir sama dengan mat. Jadi dengung, terutama mim ya, karena dengung, guna. Cuman tidak perlu disampaikan, ini guna, nanti berat. Pokoknya suruh tahan. Jadi bahasanya begini, ditahan dan ditekan. Ummi. Nah. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Jam berapa? Pak Ustadz Taslim. Ada? Pak Ustadz. Silakan Pak Ian. Pak Ustadz, kalau udah sampai tahap ini, tetap tangan mereka tidak dilatih menulis ya Pak Ustadz? Masih tetap lihat gambar terus? Bukan, justru boleh dikasih pelajaran menulis untuk di rumah atau untuk murojaah sendiri di rumah. Gitu. Jadi kalau pelajaran menulis tergantung waktunya. Kalau memang ada, nggak masalah. Justru bagus ya kayak tadi. Ditulis 1 halaman khusus kaf tasdid. Nah, itu. Karena biar masuknya lebih, yang bayangkan masuknya lebih mudah. Betul sekali. Karena begini, sebenarnya sebelum saya nyetak buku, itu justru saya suruh nulis. Karena ada makalah seperti ini. Al-ilmu suyudun, qayyid suyudakum. Bahwa ilmu itu ibaratnya hewan peliharaan. Ikatlah hewan peliharaanmu. Maksudnya ditulis ilmu itu. Nah, ketika tangan menulis, mata ini kayak monitor atau proyektor langsung masuk ke hard disk. Jadi lebih bagus kalau memang nulis. Dulu saya nulis. Semua saya dulu belum punya buku, yang belajar sama saya, insya Allah bisa baca dan bisa tulis. Karena setiap hari belajar menulis. Oke, bagus. Kalau terkait itu, Ustaz, terkait dengan alat peraga itu, nah itu lebih efektifan mana, Ustaz? Dengan alat peraga, misalkan tulisan Mami, Fafi, nah itu dibuatkan satu alat peraga, apakah lebih efektif murid itu pegang buku, ataukah lebih efektif pegang alat peraga, atau memang dua-duanya kombinasi? Oke. Ya, berarti tadi ada yang keselip sedikit. Nah, saya gitu. sampaikan dari awal, kalau kelas, TPQ atau TPA itu memakai alat peraga. Alat peraganya sama dengan buku ini, tapi dicetak segede kalender. Dan itu sudah saya siapkan. Oh. Jadi, saya ulang lagi, metode pengajarannya di lapangan, santri si A maju, bukan baca buku. Baca alat
peraga. Membaca alat peraga tadi, yang maju jadi imam, yang lainnya jadi makmum. Jadi tidak ada yang keliaran lari-lari lagi, tidak ada di sini. Semua terkendali satu kelas. Duduk manis. Alat peraganya sesuai dengan buku itu, Ustaz ya? Iya, persis. Sebentar. Boleh ya? Pamit. Iya. Ya, Ustaz. Yo, alat peraganya segede ini. Oke. Nah, ini digantung Oke. seperti kalender. Oh. Tinggal buka. Oh gitu. Kirain asumsi saya ini, Ustaz. Jadi kita bikin alat peraganya itu modelnya kayak kartu gitu. Iya, Jadi, paham. Yang maksud sampean tadi alat peraganya yaitu kertas dipotong seperti huruf. Iya, nanti Iya, diacak di paham. random, saya ambil ngacak, ini baca apa gitu kan. Bagus. Itu kreativitas guru. Iya. Oh, ini nggak masalah. Iya, jadi bagus. artinya tidak nunjuk di papan tulis atau alat peraga yang gede, tapi siswa suruh ngacak aja, coba ambil satu kartu, nanti dibaca apa gitu kan. Jadi, Iya. Jadi orang lebih memorinya lebih, oh bentuknya kayak gini, begini. Karena mereka gitu kan. Iya gitu ya. Betul, itu bagus banget. Gitu. Oh iya. Bagus banget. Jadi dibikin kartu ya. Ya. Siap. Ini alternatif aja sih sebenarnya, Ustaz. Kalau betul, makanya tadi boleh kreativitas guru kalau itu. Oh ya, siap. Ada lagi? Ada yang lain? Tinggal 15 menit lagi, Ustaz. Oh ya. Oke. Saya lanjutkan, walaupun mungkin dilanjutkan besok ya, tapi cerita kedua ini, Allah menciptakan manusia yang pertama siapa? Atau kalau kita kembali ke keluarga, langsung aja disebut. Keluarga pertama kali di dunia, keluarganya siapa? Adam. Nabi Adam. Nah, jadi saya nanti, kalau ini Nabi Adam. Kalau saya begini, Nabi Adam. Istrinya siapa? Siti Hawa. Siti Hawa. Oke, Nabi Adam, Hawa. Siti Hawa. Oke, lagi. Nabi Adam, Siti Hawa. Oke. Pertemuannya di mana? Pertama kali di dunia bertemu di mana? Jabal Rahmah. Oke, berarti Nabi Adam, Siti Hawa, Jabal Rahmah. Nah, di bawah Jabal Rahmah. Nabi Adam, ya, Siti Hawa, Jabal Rahmah. Oke, lokasinya di mana? Mekah. Arafah. Nabi Adam, Siti Hawa, Jabal Rahmah, Arafah. Nabi Adam, Siti Hawa, Jabal Rahmah, Arafah. Dengan cerita ini dia nggak akan lupa. Cuman berapa kata? Nabi Adam, Siti Hawa, Jabal Rahmah, Arafah. Coba dilihat hurufnya. Nabi Adam plus Siti Hawa, Jabal Rahmah, Arafah. Ini nggak akan lupa, nggak ketemu guru seminggu pun, insya Allah cerita ini karena sudah familiar. Itu. Jadi dia belum tahu huruf, tapi bisa baca nggak kalau tahu skema seperti ini? Insya Allah bisa baca. Dia belum tahu itu nun, itu ba, tapi dia ingat tadi Nabi Adam, Siti Hawa. Huruf yang merah itu karena huruf yang lama. Penambahan huruf barunya yang warna biru. Nah, total penambahan huruf yang baru itu 9. Berarti dengan 2 cerita sudah mengantongin 16 huruf, 7 ditambah 9.
Tadi penyampaian huruf sesuai dengan kebutuhan. Insya Allah. Biasanya kalau privat di usia di bawah 40, di atas atau lulus SD ke atas, itu biasanya 4 kali, 6 kali pertemuan udah selesai. Sudah bisa baca Quran dari nol. Jadi alhamdulillah. Berapa Pak Ustadz? Bagaimana? Berapa tadi yang bisa sampai 6 kali itu, satu kali pertemuan berapa? Sekali pertemuan berapa jam Ustaz maksudnya? Biasanya saya kalau nggak setengah jam 45 menit. Cuman kadang-kala kalau privatnya orang tua, apalagi yang orang ya istilahnya orang bisnismen atau rektor aja ada kok gitu loh. Orang dirjen aja ada kok. Itu kadang-kala ngajinya setengah jam Pak Yan, ngobrolnya yang 3 jam. Ya. Apalagi kalau belum curhat. Ada. Ya, kayak dokter gigi itu 6 kali pertemuan, pas 6 kali pertemuan. Usia berapa ya? 35-an lah, punya anak 2. Gitu. Tapi giliran dia selesai ngaji, selesai Iqra, selesai metode mama papa ini selesai, masuk Al-Quran, hadiahnya gigi saya yang dicabut. Tapi gratis Ustaz kan? Nah itu masalahnya. Namanya hadiah. Gitu. Ya, jadi kalau orang di atas 40 kadang-kala butuh waktu 8 kali pertemuan sampai 10 kali pertemuan. Karena itu tadi udah overload. Gitu. Kebanyakan apalagi kalau nanti ibu-ibu udah kebanyakan memo bumbu, ada kue lebaran, ada gitu kan. Itu kalau disatukan dalam satu kelas itu ada maksimalnya nggak Ustaz? Yang ibu-ibu, bapak-bapak, atau anak-anak? Ya, nanti saya kasih fotonya juga. Dulu sebenarnya kalau ditanyakan ada maksimalnya tetap ada. Maksud saya begini, bahasanya bukan ada maksimalnya, Mas Agus. Bahasanya begini, efektifnya berapa orang? Iya betul. Nah itu. Nah efektifnya untuk orang tua tadi paling tidak 10 lah. Kalau lebih dari 10 itu udah ibaratnya udah kayak pasar itu. Kredit ya, nggak nyampe ya. Ceritanya bawang merah sama bawang putih, Ustaz. Ini apalagi sedikit cerita. Dulu sempat di rumahnya Bu Yeni Rahman. Itu dipakai majelis taklim yang ngaji orang-orang tua. Ya seleting beliau ke atas tambahan. Namanya artis. Ada yang pakai sanggul, ada yang nggak pakai kerudung, terserah. Pokoknya pengen belajar Quran, ya biarin aja gitu. Namanya belum ngerti, baca aja belum, apalagi makna, apalagi mengamalkan, masih jauh itu. Nah iya kan? Apalagi suruh pakai jilbab ya. Campur dia. Akhirnya ngaji, ada sekitar 25-30. Masya Allah. Dan nenek-nenek semua itu, bisa dibilang. Yang muda, tapi nggak ada yang single, istilahnya semua sudah berkeluarga lah. Gitu. Dan alhamdulillah, banyak yang antusias dan akhirnya minta, kalau di situ dia merasa nggak maksimal, minta privat. Ya namanya artis. Gitu. Apalagi giliran break, istirahat, semua minum kopi, yang ngerokok semua. Masya Allah. Tapi itu dunia gitu loh. Iya betul. Makanya ini ngaji Ramadan itu kan sebenarnya dunia ini kan isinya tetap antara manusia, antara iblis kan lebih banyak iblisnya. Lah iblis beranak nggak mati-mati kok. Iya. Cuman yang ajarannya para ulama itu, ajarannya Rasulullah juga itu nggak boleh membenci iblis gitu loh. Iya. Apalagi membenci sesama manusia. Benci iblis saja nggak boleh sama Allah. Allahu Akbar. Yang diperbolehkan kita menghindar dari dia
Yang pertama. Yang kedua, nggak boleh mengikuti dia. Tapi nggak boleh membenci. Karena apa? Loh, itu udah tugas dia dan di-ACC oleh Allah. Boleh menggoda anak cucu Adam. Lah kalau nggak boleh kan nggak di-ACC. Wong ini di-ACC kok. Dia ada kontraknya. Sudah jelas ya. Kerjanya ada di Al-A'raf. Ada kontrak kerjanya. Gitu. Nggak boleh kita membenci. Ketika kita membenci siapapun, membenci sesama manusia apalagi, membenci hewan, membenci tumbuhan, yang rugi bukan yang kita benci. Yang rugi kita yang membenci. Ada noktah hitam di dalam hati. Masya Allah. Ngajinya Ramadan di situ aja. Iya, betul. Plus transfer pahala, ya. Iya. Aduh. Ya kan saya tanya, walaupun satu ayat. Harus disampaikan. Apalagi ini tadi udah banyak huruf. Cuman ada yang protes, baru 16 huruf Ustadz. Nah, tapi diulang-ulang kan banyak. 1 huruf 10 pahala. Udah berapa huruf kita? Nah, oke. Untuk kelanjutannya dilanjutkan minggu depan. Siap. Kita belajar. Ini kayaknya udah keburu Lebaran. Nah, iya, momennya. Paling tidak habis Lebaran nanti diumumkan lagi. Ya. Melanjutkan cerita kedua, ketiga, dan keempat. Cuman 4 cerita. 4 cerita sudah mewakili Iqra 1 sampai 6. Masya Allah. Nah, sekarang saya kasih bocorannya. Mungkin pertanyaan saya ini. Pertanyaan saya, di sekeliling kita masih banyak nggak orang-orang yang baca Qur'annya lancar, tapi matobi'inya berantakan? Oh iya. Iya. Hah? Iya. Banyak. Ya, bukan banyak lagi, sebagian besar. Nah, ini saya kasih triknya seperti ini. Loh, ini contoh sebelum masuk mat aja coba dibaca itu. Ini contohnya. Mama dan Fafa sarapan roti tawar bakar. Oh, kan enak itu. Ya, contohnya aja buat lapar gitu loh. Ya, betul. Ya, sekarang contohnya buat bulan Syawal emangnya Pak Ustadz. Betul, Pak Yan. Nah, ini contoh matobi'i. Coba diperhatikan. Mama, giliran saya kasih alif di ma pertama akan menjadi ma-nya panjang. Mama. Alifnya saya pindah di mem yang kedua akan berbunyi mama. Dua-duanya dikasih alif, bunyinya Mama. Coba sekarang yang bawahnya dibaca bersama-sama. Fafa. Fafa. Terus. Fafa. Oke, terus. Fafa. Fafa. Oh, fa yang pertama kepanjangan. Fafa. Ayo. Fafa. Coba dari pertama. Dari Fafa pertama. Ayo. 1, 2, 3. Fafa. 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 Nggak boleh Fafa. Nggak boleh. Fafa. Kalau Fafa. Fa. Nah, gitu. Ada jeda nggak apa-apa. Tapi jangan sampai fa yang pertama diseret, ditarik. Nanti jadi matobi'i. Fa, fa. Atau dipercepat, fa, fa. Yang kedua, fa, fa. Oke, yang ketiga, fa, fa. Yang keempat, fa, fa. Ya ma. Iya ma. Iya ma. Gitu kan dipanggil. Pa, pa. Iya ma. Gitu. Oke. Good. Yang mau jadi guru harus memperbaiki lagi dong. Betul, Pak Yan. Ini mesti harus banyak ini kayaknya nih. Sehari sekali ini. Apa? Ya, mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan jadi contoh
mat tabi'i juga nanti yang I panjang seperti apa, U panjang seperti apa, nah, harus dibedakan semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat, berkah fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabb. Ya Rabbal alamin. Sekian dulu dari saya, atau mungkin ada yang tanya lagi? Masih ada waktu? 10 menit? Iya, masih ada, Ustaz. 4 menit? 5 menit? 5 menit. Ada? Iya. Insya Allah nggak ada. Ya, lebaran aja disimpan dulu. Setelah lebaran, Ustaz ya. Setelah lebaran ya. Pertanyaannya masukin deposit box. Oh, dikumpulin di email aja, Ustaz. Iya, dikumpulin di email, di email. Di email dikumpulin, nanti dibuka, habis semua dikupas. Ya. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Ya, mohon maaf kita semuanya belajar. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu tadi bermanfaat, berkah fid dunya wal akhirah. Amin. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Bapak-bapak, alhamdulillah insyaallah apa yang kemudian kita habiskan waktu kurang lebih 1,5 jam telah lewat, insyaallah menjadi bagian dari kesaksian waktu terhadap kita semua di hadapan Allah untuk mendengarkan tausiahnya Ustadz, sekaligus sebenarnya sharing ilmu. Dan alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, saya sudah mendapatkan bukunya dari Ustadz. Itu bagaimana cara mendapatkannya itu Pak Dedi, biar teman-teman juga tahu. Nanti insya Allah buku ini bisa Bapak-bapak dapatkan, nanti kita minta, kita buat grup gitu ya, WA, nanti insya Allah ini kita bisa bisa didapatkan oleh Bapak-bapak sekalian. Minimal Bapak-bapak sekalian, apa yang tadi diceritakan oleh Ustadz, ada 4 cerita tadi kaitannya dengan rumah sendiri, kemudian masuk ke kisahnya Nabi Adam, ada 2 cerita lagi, itu adalah Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad. Jadi semuanya nanti ada 29 huruf hijaiyah. Nah, Bapak-bapak sekalian, insya Allah saya jadi merinding. Artinya memang Allah menganugerahkan metode ini melalui Ustadz gitu ya, yang selama ini kita belajar huruf itu berurutan, ternyata dengan tidak berurutan itu semakin cepat kita memahami huruf dan juga semakin cepat waktunya untuk membaca Al-Quran. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi. Mohon maaf Bapak sekalian, apabila ada kata yang kurang berkenan, tetapi di forum ini saya juga ingin mengundang Bapak-bapak, Ustadz Taslim juga mengadakan BBQ, buka bareng kita, itu nanti sore jam 16.50, kita akan undang lagi Bapak-bapak. Ini adalah satu momen tausiah Ustadz dengan tematik pendalaman Asmaul Husna. Jadi Ustadz Taslim yang menemukan metode cepat untuk menghafal Asmaul Husna pada sore nanti sampai dengan nanti malam Lebaran, insya Allah kita akan melakukan ataupun mengadakan buka bareng kita, BBQ juga, dan materinya adalah wanginya Asmaul Husna. Jadi insya Allah nanti Ustadz Taslim dan Bapak-bapak yang ingin juga mendalami Asmaul Husna, itu kita besok jam 10 pagi juga di bawah asuhan Ustadz Agus Sofyan juga kita akan masuki sesi ketiga di batch pertama. Tidak masalah kalau Bapak-bapak mau gabung. Kita sudah masuk ke Asmaul Husna 39. Besok berarti masuk ke yang 40 ya Ustadz Taslim ya? 40 ya? Iya, 40. Jadi mekanismenya sama, metodenya sama dengan gambar. Dengan gambar itu 99 Asmaul Husna, insya Allah kalau kita konsisten 10 menit selesai dengan memperhatikan gambar. Cuma memang yang lama adalah bagaimana kemudian kita mentransfer cerita ini apa. Nah itu yang agak lama. Tetapi dengan melihat gambar sebenarnya 99 itu 10 menit. Karena satu bab itu 10 nama berarti 1 menit.
Sehingga kalau 10 bab berarti 10 menit. Insya Allah semuanya dimudahkan. Nanti kita akan share juga Bapak-Bapak kalau Bapak-Bapak berminat, karena ini hal yang sangat, menurut saya sangat prinsip. Bagaimana kemudian kita bisa mendekatkan Allah melalui asma-asmanya Allah. Itu ya. Bapak-Bapak sekalian, marilah kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Salam. Terima kasih Bapak semuanya, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nanti sore ketemu lagi Ustadz. Siap. Mohon pamit Ustaz, dinas lagi, keluar lagi sebentar, mohon pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya.